Laporan Praktikum Jaringan Tumbuhan. Nama Syafira Adinda, NIM 2502085. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Prodi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan latar belakang. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur, fungsi, dan asal yang sama, bekerja saling berhubung dan berkoordinasi untuk mendukung pertumbuhan dan fungsi tumbuhan. Jaringan ini dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu jaringan meristem, jaringan muda yang sel-selnya selalu aktif membelah, dan jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi dan tidak membelah lagi. Jaringan dewasa meliputi jaringan epidermis, pelindung permukaan tumbuhan, jaringan parenkin, penyusun utama organ tumbuhan, jaringan penyokong, dan jaringan pembuluh, xilem dan floem, yang berfungsi dalam transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis. Jaringan tumbuhan esensial untuk menjaga kehidupan dan fungsi fisiologi tumbuhan secara keseluruhan. Tujuan praktikum, mahasiswa mampu mengenali berbagai jaringan penyusun organ tumbuhan, baik berdasarkan letak, bentuk, maupun fungsinya, dengan menggunakan mikroskop cahaya dan pewarnaan sederhana. Alat-alatnya seperti pipet tetes, pinset, mikroskop cahaya, cutter, kaca penutup, tisu, kaca objek, dan buku gambar, serta pensil. Bahannya yaitu aquates, larutan safranin, daun sirih, akar jagung, akar bayam, batang bayam, dan batang jagung. Cara kerja. A. Pengamatan jaringan batang monokotil. 1. Potong batang muda jagung dengan cutter, buatlah irisan melintang setipis mungkin. Kedua, letakkan irisan pada kaca objek, tetesi dengan aquates. 3. Tambahi 1 tetes safranin, diamkan selama lebih dari 2 menit, bilas dengan aquates. 4. Tutup dengan kaca penutup, amati dengan mikroskop. 5. Identifikasi jaringan epidermis, korteks, sklerenkin, berkas pengangkut, xilem, dan floem yang tersebar. Cara kerja. B. Pengamatan jaringan batang dikotil bayam atau amaranthus. 1. Buatlah irisan melintang tipis batang dikotil. 2. Letakkan di kaca objek, tetesi campuran safranin 1%. 3. Tutup dengan kaca penutup, amati di mikroskop. 4. Identifikasi susunan jaringan epidermis, korteks, floem, cambium, xilem, dan empolur. C. Pengamatan jaringan akar monokotil dan dikotil. 2. Buatlah irisan melintang akar muda jagung dan bayam. 2. Letakkan di kaca objek, tetesi safranin, tutup dengan kaca penutup. Amati di mikroskop, perhatikan epidermis, korteks, endodermis, periskill, xilem, dan floem. 4. Bandingkan perbedaan pola xilem dan floem monokotil melingkar dan dikotil menyilang. D. Amati jaringan daun. 1. Ambil daun segar, sirih, buat irisan melintang tipis. 2. Letakkan pada kaca objek, tambahkan safranin 1%. 3. Tutup dengan kaca penutup, amati di mikroskop. 4. Identifikasi jaringan epidermis atas dan bawah, mesofil, serta berkas pengangkut. Hasil pada batang jagung. 1. Berkas vaskular tersebar. Jaringan pembuluh yang terlihat sebagai titik-titik atau struktur yang lebih gelap tersebar secara acak di seluruh jaringan dasar, bukan tersusun dalam cincin seperti dikotil. Ini adalah ciri khas batang monokotil. 2. Struktur berkas vaskular. Setiap berkas vaskular umumnya tampak dikelilingi oleh sel-sel selubung dan mengandung xilem dan floem. 3. Ukuran sel. Sel parenkim
yang mengisi sebagian besar area tampak relatif seragam. Batang bayam. 1. Epidermis, lapisan sel terluar. 2. Korteks, area di bawah epidermis. 3. Jaringan vaskular, berkas pengangkut. Terlihat adanya struktur yang berwarna kemerahan yang merupakan bagian dari floem dan hilem. Floem seringkali tampak lebih merah dengan pewarna tertentu, yang tersusun dalam cincin atau tidak tersebar acak seperti pada monokotil, karena bayam adalah dikotil. 4. Parenkin. Jaringan dasar yang mendominasi terlihat sebagai sel-sel berwarna kuning pucat atau jingga. Hasil pada akar jagung. 1. Struktur putih atau terang, kemungkinan adalah bagian dari xilem atau rongga udara artifak di dekat berkas pembuluh, atau mungkin sklerenkim, jaringan penguat yang mengelilingi berkas pembuluh. 2. Area di tepi kiri atas, mungkin adalah lapisan epidermis atau korteks luar yang lebih padat. Akar bayam. Secara umum, penampakan melintang akar tumbuhan dikotil seperti bayam akan memperlihatkan lapisan-lapisan seperti epidermis, korteks, endodermis, dan silinder vakular yang berisi hilem dan floem. 2. Area berpolen terlihat di foto tersebut mungkin merupakan bagian dari silinder vaskular, terutama hilem yang berfungsi untuk transportasi air dan memiliki dinding sel yang lebih tebal, atau area korteks yang terstruktur. Hasil dari daun sirih. Penampakan melintang dari suatu struktur memanjang kemungkinan besar bagian dari jaringan daun sirih, seperti urat daun atau berkas pembuluh. Terlihat struktur padat atau gelap di bagian tengah, dikelilingi oleh area yang lebih terang atau bening, mungkin sel-sel di sekitarnya. Terdapat banyak gelembung udara atau titik-titik kecil di area terang yang merupakan artefak, bukan bagian dari sampel dari proses persiapan slide. Pembahasan. Bayam Jepang atau yang lebih dikenal dengan nama Horenzo merupakan salah satu kultivar dari spesies bayam yang sama dengan bayam yang pada umumnya. Namun Horenzo cenderung memiliki daun yang lebih lebar dan tekstur yang lebih lembut. Jagung merupakan salah satu tanaman serealia terpenting di dunia. Jagung manis sering digunakan sebagai saluran pendamping. Jagung merupakan sumber karbohidrat serta antioksidan. Daun sirih dikenal sebagai tanaman obat tradisional. Kandungan utamanya adalah minyak atsiri, flavonoid, tanin, dan senyawa fenolik lainnya. Jaringan tumbuhan adalah sel-sel tumbuhan yang sama berkumpul dan membentuk fungsi tertentu. Adanya penggunaan tumbuhan jagung, bayam, dan sirih pada praktik kali ini. Adanya beberapa tujuan dalam praktikum ini, sebagian melihat struktur tertentu pada tumbuhan yang digunakan.